Tim gabungan dari Balai Karantina, Bea Cukai, dan aparat TNI memusnahkan ribuan mangga asal Thailand. Sebelumnya mangga sebanyak 14,6 ton disita petugas saat diangkut sebuah kapal. Saat diperiksa petugas, komoditas ini masuk tanpa dokumen karantina resmi. Diduga ada kandungan organisme berbahaya dalam mangga. Dikhawatirkan bila sampai beredar akan mengganggu perkebunan masyarakat. Mangga-mangga ini lalu dimusnahkan dengan cara dibakar dan dikubur. Tim karantina mengingatkan para importir agar selalu melengkapi dokumen resmi setiap kali membawa komoditas pertanian dari luar negeri. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. PT Media Nusantara Citra Tbk MNCN menggelar rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2024 yang berlangsung di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Dalam rapat tersebut, MNCN mengumumkan revenue yang diterima sebesar 7,95 triliun sepanjang tahun 2024, naik 2% dibanding tahun 2023 yang sebesar 7,78 triliun rupiah. Kenaikan pendapatan tersebut merupakan kontribusi utama dari konten digital yang dimiliki MNCN yang naik 4%, serta segmen konten dan IP yang melesat sebesar 38% dari 1,28 triliun menjadi 1,76 triliun. Dan terdapat kenaikan pendapatan berlangganan di layanan digital RCTI Plus dan Visin Plus juga melonjak sebesar 44%. Selain itu, RUPST menyepakati tidak ada pembagian dividen untuk para pemegang saham. Tidak ada pembagian dividen perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. I3, sisa keuntungan perseroan akan dibuka sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana strategis perseroan dalam memperkuat permodalan dan pengembangan usaha perseroan di industri media dan hiburan, khususnya dalam bidang digital. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan wewenang kepada Dewan Direksi untuk menentukan dan melaksanakan pembagian bonus serta menggunakan keuntungan sesuai kebutuhan dan peraturan di bidang pasar modal. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Tanpa diketahui penyebabnya, tiba-tiba saja rumah berlantai 2 di kawasan padat penduduk Kelurahan Mambi Mamasa ini terbakar. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya bahan material mudah terbakar membuat api sulit dijinakan. Warga pun panik saat api mulai merembet ke rumah di sebelahnya. Khawatir api menyambar rumah mereka, warga pun berupaya mengeluarkan semua barang dari dalam rumah. Segala upaya pun dilakukan untuk memadamkan api, termasuk dengan air mineral kemasan. Namun apa daya, api terlalu besar. Pemadam kebakaran yang dihubungi pun tidak kunjung datang. Beruntung secara mandiri warga berhasil menjinakkan api. Apinya bisa dipadamkan dengan alat seadanya, dengan masyarakat setempat pakai alat seadanya karena tidak ada pemadam kebakaran di sini di Mambi. Tiada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Warga pun berharap pemerintah daerah menyediakan armada pemadam kebakaran di wilayah kecamatan mereka. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Freddy, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV aksi penipuan dengan mengaku mengenal pemilik usaha, lalu meminta sejumlah uang kepada karyawan kasir di sebuah toko makanan siap saji di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui adalah seorang wanita datang seorang diri dengan santainya masuk ke toko makanan siap saji yang saat itu dijaga oleh dua wanita karyawan toko. Pelaku kemudian mengaku telah membuat janji dengan pemilik toko makanan untuk bertemu. Namun karena pemilik toko tidak ada di tempat, pelaku kemudian berpura-pura menelpon pemilik usaha di hadapan karyawan tersebut dan meyakinkan karyawan untuk mengambil uang nota pembelian yang berada di laci kasir. Akibat aksi penipuan ini, pemilik toko rugi hingga Rp12.500.000. Jadi pelaku ini sudah sering melakukan aksinya. Jadi informasi bahwa pelaku baru sebulan keluar dari lembaga pemasyarakatan, kemudian melakukan aksinya lagi kembali
di Kabupaten Maros. Jadi sasarannya itu adalah toko-toko yang UMKM seperti laundry, kemudian toko-toko yang menjual barang campuran, kemudian toko-toko penjual handphone, toko-toko penjual kartu handphone, semua dia sasar. Akibat perbuatannya, kini pelaku masih menjalani proses penyelidikan oleh pihak Polsek Mandai dan terancam pasal penipuan dan penggelapan dana ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kampung Kelaukan, Desa Karangrahayu, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, diamuk warga saat ditangkap. Pelaku terjatuh dan menjadi amukan warga. Pelaku kemudian diamankan warga hingga diantar ke kantor polisi. Peristiwa ini terungkap saat salah satu korban menceritakan pada keluarga dicabuli berulang kali oleh pelaku di tempat kontrakannya. Warga geram terhadap pelaku langsung mendatangi rumahnya. Melihat masa begitu banyak, pelaku berusaha melarikan diri naik ke atas genteng rumah. Pelaku yang berprofesi sebagai badut jalanan melakukan pencabulan terhadap dua korbannya dengan cara mengiming-imingi akan diberikan uang. Tidak hanya itu, pelaku juga memperlihatkan video adegan tidak senonoh agar korban menurut ajakan pelaku. Pada saat itu memang beberapa warga mempergoki ulah pelaku sehingga pelaku dikejar sehingga bisa diamankan. Dari peristiwa pertama juga ternyata ada korban yang lain. Tersangka di kantor polisi berpura-pura pingsan menghindari pertanyaan wartawan. Sementara polisi menduga ada korban lain yang belum melaporkan. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Seorang dokter spesialis bedah mulut dilaporkan melecehkan pasiennya di Luwu, Sulawesi Selatan. Polisi pun langsung memanggil korban untuk klarifikasi dugaan pelecehan seksual yang dialami. Di hadapan penyidik, korban yang masih di bawah umur mengaku mendapat perlakuan tak senonoh pasca diberi hadiah coklat. Korban adalah pasien yang menjalani perawatan pasca operasi gigi di rumah sakit tempat pelaku praktik. Seorang dokter tersebut memberikan coklat karena ada rasa suka dan ketertarikan pada korban tersebut sehingga memberikan coklat diiming-imingi seperti itu. Kemudian terjadilah tindakan tersebut. Sejauh ini korban sudah kami mintai klarifikasinya didampingi dengan Dinas P2TP2A dan juga orang tua dari korban. Hingga saat ini pelaku masih diperiksa intensif di Mapolres Luwu. Sejumlah saksi pun telah diperiksa. Peristiwa terungkap setelah kepolisian Luwu menerima laporan warga atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum dokter. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. PT MNC Vision Network Tbk sukses menggelar rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa tahun buku 2024 di gedung iNews Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Dalam rapat ini selain menyetujui laporan tahunan direksi dan laporan keuangan perusahaan tahun buku 2024, para pemegang saham juga menerima pengunduran diri Rahmat Nur Hadi dan Masudia Hamka sebagai direktur dan komisaris perusahaan, serta menyetujui pergantian jabatan Syafril Nasution dari direktur utama menjadi komisaris perusahaan. Sebagai nakoda baru perseroan, pemegang saham menyetujui pengangkatan Endang Mayawati sebagai direktur utama, Kevin Sanjaya sebagai direktur perusahaan, dan Tito Sulistyo sebagai komisaris utama. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Endang Mayawati dan Bapak Kevin Sanjaya Sukamuljo masing-masing selaku direktur utama dan direktur perseroan, serta Bapak Tito Sulistyo selaku komisaris utama perseroan berlaku efektif sejak ditutupnya rapat untuk sisa masa jabatan anggota direksi dan komisaris perseroan yang menjabat saat ini. Dalam rapat ini, para pemegang saham juga menyetujui penambahan modal perusahaan melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.
dengan menerbitkan saham baru sebanyak 10% dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.